Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Itu dipertemukan Allah, ya kan? Hmm. Dipertemukan oleh Allah Taala. Oh, baka Ustaz ini. Ambo, alhamdulillah berkat kasih sayang Allah, Allah sehatkan. Sehat jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Jasmani, fisik kita harus sehat. Rohani kita, jiwa kita, iman kita harus sehat. Sosial kita juga harus sehat. Sosial ini maksudnya hubungan kita bermasyarakat harus sehat. Hubungan baik kita belum nanas. Dan ekonomi kita, insya Allah juga Allah sehatkan. Keperluan hidup kita. Sehat jasmani, rohani, sosial. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah juga, Masya Ustaz. Allah. Ya, Alhamdulillah. ya, ya, ya. Oh, itu berkat Ini kasih suara sayang Bapak Allah. sedikit kecil. Berkat kasih sayang Allah, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, Jadi Allah mau bagi lo, apa namanya? bahasa Indonesia aja, Pak. Kesehatan untuk Kesehatan. kita. Jadi Ah. saya belum tahu nih, Pak. Oh, Tad, ya, siapa sih nama Ustaz? Oh ya, tak kenal maka tak sayang ya. Ya. Alhamdulillah nih. Saya nama Muhammad Hasim Abdurrahman Takwa. Orang banyak bilang nama saya Hasim. Tapi ini nama hijrah. Nama setelah saya aktif dalam kegiatan dakwah Islam, Ya. guru-guru saya memberi nama hijrah. Ya kan. Sebelumnya nama saya namanya Angga Stefano. Ini nama kelahiran. Ya. Ya, Alhamdulillah, nama saya Rahmat. ya, Nah, Pak Ahmad ya. Rahmat ini betul adalah pemberian dari orang tua, itu juga pemberian dari kawan-kawan. Rahmat ilahi ya. Rahmat, Rahmat itu Rahmat, amin. yalah rahmat lil alamin, berkah itu namanya. Nah, Sip, sip, sip. jadi gini Ustaz, Ya, ini semacam pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan itu kan ya, mewakili nih. ya, 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 ya. Kira-kira Ustaz nih sudah berapa lama sih ikut dakwah ini? Saya menerjuni kegiatan dakwah itu semenjak tahun 2009. Itu berawal permulaan ketika saya kuliah di Banda Aceh Ya, di Universitas Syah Kuala. Syah Kuala ini universitasnya Syekh Abdul Rauf. hmm, Syekh Abdul Rauf itu nama nama lainnya Syah Kuala. ya, Universitas salah satu universitas terbesar di kota Banda Aceh ya, di Serambi Mekah. Ketika itu saya lulus kuliah di sana, saya berangkat dari Sumatera Barat dari Bukit Tinggi, ya, berangkat ke Aceh dan di sana saya kenal dengan kegiatan-kegiatan dakwah berawal dari pesantren kilat selama 3 hari di masjid. ya, Belajar akrab dengan masjid. ya. Jauh nggak dekat Muntasik? Itu dari mungkin markas dakwah Muntasik itu kira-kira ke usia itu kira-kira ada 10 kilo. Oh, masya Allah. Karena tempatnya di Darussalam, Iya, pinggir laut ya. iya, iya. Ada jembatan Lamnyong di sana banyak jembatan. Alhamdulillah Tad ya. Ah, terus selanjutnya Tad, bagaimana sih tanggapan Ustad mengenai dakwah ini? Mm-mm. Kan ada kan kata-kata orang kan Mm-mm. jamaah ini jamaah sesat, itu kan Mm-mm. persepsi orang ya. Mm-mm. Dan mengatakan bagaimana sih mereka meninggalkan anak istrinya, Mm-mm. sementara dia pergi untar-lantung di sana kan. Nah, Iya. katanya untuk belajar agama tapi anak istrinya tak kasih makan, tak kasih apa tapi kata-kata mana sih apanya tak? Jadi memang setiap kita mengambil suatu keputusan pasti ada risiko. Ya, Tidak ada risiko. betul. Di balik risiko dan pasti ada keuntungannya. Iya, 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 iya. Ya nak. Iya, betul. Begitu juga dulu kita belajar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu. Ya. Ketika Nabi sebelum dia berdakwah, Nabi ini dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Iya, iya, iya. Banyak orang percaya dengan Nabi. Orang sayang dengan Nabi, apalagi Nabi ini jujur kan. Tapi semenjak Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi buat dakwah, disinilah mulai banyak yang menentang, bahkan Nabi dikatakan gila. Iya, iya, iya. Dikatakan sesat. Iya, Memang di dunia ini ada dua kubu. Dua kubu yang bermujahadah. Yang selalu bermujahadah di jalannya masing-masing. Memang ini sudah menjadi sunnatullah Allah. Ada kelompok yang bermujahadah bersusah payah untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa iya, taala. iya, iya. Ada juga kelompok yang bermujahadah bersusah payah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memilih kita ini posisinya di mana? Karena kehidupan kita di dunia ini melambangkan nanti kehidupan kita di akhirat. Kalau hari ini
Allah pilih kita untuk kegiatan baik, amal agama, ini menandakan kita nanti semoga kita menjadi penduduk surga. Amin, amin. Memang di luar sana banyak orang yang belum paham. Jadi kita sebagai aktivis dakwah, ya kita belajar untuk memahami, ya kan? Belajar untuk mengasihi, ya kan? Wajar karena mereka belum paham, makanya kita lakukan pendekatan, kita sampaikan lagi, ya kan? Yang namanya dakwah, adapun orang bilang meninggalkan anak istri, ya kan? Memang betul di saat kita berangkat dakwah, ya kan? Mungkin kita berangkat dakwah 1 jam, kita berangkat dakwah dari masjid ke masjid sana, kita tinggalkan anak istri kita 1 jam, ya kan? Ada yang berangkat dakwah itu 2 jam pergi ceramah kemana-mana. Bahkan ada yang berangkat dakwah itu 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang bertahun-tahun, sebagaimana sahabat Nabi. Memang betul harus ditinggalkan kegiatan dunianya, karena dia menggarap lahan dakwah yang lebih jauh lagi, memang tinggal. Sebagaimana orang yang mengerjakan kegiatan dunianya, di saat dia ke sawah dia tinggalkan istrinya di rumah, ya kan? Kalau dia berangkat ke toko dia tinggalkan juga, tergantung muamalahnya. Kalau semakin jauh muamalahnya, dia berangkat ke luar negeri semacam, tentu dia lebih lama lagi dia tinggalkan anak istrinya. Dan dakwah ini tidak hanya meninggalkan begitu saja, ada pertanggungjawabannya. Ada saatnya kita berangkat terbang sebagaimana pesawat, ada saatnya kita di landasan, ya kan? Ada saatnya kita di kampung, di rumah kita, ya kan? Ini jelas ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kum anfusikum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan bukan diri dan keluarga kita saja, kita juga harus memikirkan bagaimana orang kampung kita, ya kan? Umat seluruh alam. Jelas ayatnya, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, ya kan? Sesungguhnya umat Nabi Muhammad umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh kalangan manusia. Bahkan kalau seandainya kita ada kemampuan, ya nak, ada kelapangan, ya tergantung makam kita masing-masing, tergantung kesiapan kita masing-masing. Berangkat kita ke bulan, kalau seandainya ada manusia di bulan, kita berangkat sampaikan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi, 124.000 sahabat Nabi, ulama katakan kira-kira 10.000 kuburannya di Mekah Madinah. 123.000 lagi kuburannya tersebar di seluruh dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghantarkan agama, menyebarkan agama ke seluruh alam. Bahkan di Medan ada kuburan sahabat di Barus. Sebagaimana hari ini orang-orang yang ahli khidmat dunia, dia menghantarkan produknya ke seluruh dunia. Nah, sebagaimana orang Jepang dia kirim mobilnya ke seluruh dunia, motornya dikirim seluruh dunia, ya kan? Nah, kita juga punya produk yang luar biasa yang membuat orang bahagia dunia dan akhirat, yaitu agama, yaitu tauhid. Bagaimana orang selamat dunia dan akhirat, kita harus juga sampaikan. Kita juga harus sampaikan ke seluruh dunia. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah. Padahal ya tadi ya, kalau orang-orang, oh ini kan pertanyaan umum tadi itu tuh. Kan pertanyaan umum. Sementara orang meninggalkan anak istrinya untuk pacarnya, mereka tak penyantanya, tak merisaukan. Saat meninggalkan keduniaan, karena memang disitulah Allah uji kita dalam surat At-Taubah ayat 24. Apabila engkau lebih mencintai bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, perniagaan yang takut engkau rugikan, dunia dan beserta isinya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah. Ini apa bukti kita lebih mencintai Allah dan Rasul dan berjihad jalannya? Kita berangkat. Saat kita mau berangkat kita. Dan setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktunya. Ada waktu kita untuk keluarga, ada waktu kita untuk berdakwah di luar sana. Karena amalan dakwah ini amalan yang luar biasa. Nabi pertama kali setelah dia dilantik jadi nabi, apa amalannya? Dakwah, sampaikan dakwah tauhid selama 13 tahun. Mengenalkan manusia kepada Allah. Hari ini banyak manusia yang tidak kenal dengan Allah. Buktinya dia tidak mau taat dengan aturan Allah. Dia hidup numpang di bumi Allah, hari-hari diberi rezeki oleh Allah. Tapi merasa tidak ada Allah. Yang harusnya yang selalu diingat adalah Allah, Allahnya dilupakan. Bahkan makan pun lupa dengan Allah. Minum pun lupa dengan Allah. Harusnya yang kita lihat, kalau kita lihat yang banyak, kita ingat yang satu. Lihat yang banyak, ingat Allah. Lihat matahari, begitu hebatnya Allah ciptakan matahari tempatnya, ya kan? Maka orang yang yakin kepada Allah, harap kepada Allah, takut kepada Allah, maka dia mau taat dengan aturan Allah. Dia taat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah tadi ya.
ini selanjutnya Ustaz. Ya. Bagaimana cara Ustadz mendakwahkan agama ini kepada saudara kita, orang-orang kampung, ya kan, orang Klek Ramai, kan itu kan ada perjuangan Ustadz. Betul. Apakah ini kan seperti kata orang kan, ada 4 Abu sini kan, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, satu lagi Abu Talib. Iya. Terus mana cara Ustadz? Tolong dijelaskan. Jadi kalau kita mau menerjuni kegiatan dakwah, di dunia ini ada 2 usaha. Yang pertama usaha mengajak manusia taat kepada Allah, ya, dibutuhkan pengorbanan harta dan diri, berjuang di jalan Allah, tempatnya di hati manusia, ya kan? Buahnya adalah hidayah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua usaha mengajak manusia kepada selain Allah, mengajak manusia kepada dunia, mencari manfaat dunia, mencari keuntungan dunia. Dan apabila 2 usaha ini dilakukan dengan cara yang betul, cara menghidupkan sunnah Rasulullah dengan tertib yang betul, dengan niat yang betul-betul karena Allah, maka dua usaha ini bernilai pahala di sisi Allah. Kalau kita berdakwah tapi niatnya bukan karena Allah, caranya bukan sunnah Rasulullah, maka tidak ada nilainya. Apalagi usaha dunia, kita muamalah niatnya untuk memperkaya diri, caranya menipu, riba, ya kan, sogok menyogok, maka tidak ada nilainya. Bahkan di dunia pun Allah tampakkan murkanya, Allah beri ujian, teguran, azab segala macam. Maka kalau kita ingin sukses dalam kegiatan dakwah, kita belajar kepada orang yang telah sukses. Siapa manusia yang telah sukses? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita contoh dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad bagaimana? Nabi turun ke lapangan mengunjungi umat dengan kasih sayang, mengajak. Bahkan Nabi apabila telapak kakinya dicat dengan warna merah, maka seluruh zaziyah Arab itu penuh dengan warna merah. Nabi turun ke lapangan. Nabi mengajak umat mengenalkan manusia kepada Allah, berkorban harta dan diri di jalan Allah. Bahkan Nabi ini nyawa pun dia korbankan untuk agama Allah. Sehingga semakin banyak Nabi berkorban, semakin paham, semakin yakin. Gitu juga kita, kalau kita ingin menjadi orang pendakwah, kita harus berani korban. Korban harta dan diri di jalan Allah. Dengan pengorbanan gini, Allah akan beri kita kepahaman agama. Itu salah satu caranya. Yang kedua, Nabi berawal dari dakwah tauhid. Nabi dakwahnya 13 tahun menyampaikan kebesaran Allah. Ya Yuhannas kulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kau akan berjaya. Kita ajak seluruh manusia bagaimana dia ingat dengan Allah, yakin dengan Allah, betul-betul masuk kebesaran Allah hatinya. Hari ini di dalam hati manusia ini mungkin bisa dikatakan entah ada Allah entah tidak. Yang ada dunia, di hatinya istri, toko, sawah ladang, keuntungan-keuntungan dunia. Maka dia mau berkorban untuk dunia itu. Tapi kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah mungkin tidak ada lagi. Buktinya ketika azan dikumandangkan, berapa orang yang mau datang ke masjid? Ya, buktinya ketika azan dikumandangkan, berapa banyak orang yang datang ke masjid? Dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Tidak ada panggilan yang lebih besar kecuali panggilan Allah. Tidak ada yang lebih besar dari kecuali kebesaran Allah. Kalau kita memang betul-betul mengaku hamba Allah, menumpang hidup di bumi Allah, hari-hari diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dari ujung rambut kaki kita sampai ujung kaki kita ini milik Allah, maka kita pasti mau taat kepada Allah. Ini hari ini manusia tidak kenal lagi, tidak yakin. Ini dia, iman bermasalah. Ini yang pertama. Di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, kita sampaikan kehebatan Allah. Sebagaimana seorang sales, di mana-mana dia cerita barangnya. Ya kan? Kita juga seperti itu. Dakwah infirodi. Kalau dakwah itu hanya di masjid saja, itu orang-orang yang sudah taat. Hari ini banyak manusia di luar masjid daripada dalam masjid. Hari ini umat banyak di sawah, di ladang, di kebun, bahkan di penjara, bahkan di diskotik, bahkan di pasar-pasar. Ini harus kita jumpai, kita sampaikan, kita ajak, kita rayu-rayu. Kita ajak ke rumah Allah, ke masjid. Ajak sholat 5 waktu, ya kan? Inilah basis yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, setelah dia mau, kita lakukan pengkaderan. Kita ajak beritikaf selama 3 hari pesantren Kilap. Akrab dengan masjid. Selama 3 hari di masjid, kita ada kegiatan dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat, belajar mengunjungi umat. Sehingga pulang-pulang nanti minimal Allah beri iman. Allah beri kenyamanan dengan masjid, nyaman sholat 5 waktu berjamaah, ya kan? Dan ini kita lakukan secara istiqomah.
Continue. Karena iman kita ini naik turun. Ada saatnya iman kita naik, ada saatnya iman kita turun. Makanya kata Nabi, jaddidu imanakum. Nah, perbarui iman kalian. Bagaimana? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Sampaikan. Kalau kita ingin iman kita meningkat, bicara kebesaran Allah. Kalau kita banyak bicara kebesaran dunia, dunia yang masuk ke hati kita. Kalau kita banyak bicara kebesaran Allah, maka Allah akan masuk ke hati kita. Kebesaran Allah akan masuk, keyakinan kepada Allah akan masuk ke hati kita. Nah, terus ini pertanyaan ini ada sedikit persamaan, tapi ada betul-betul ada banyak perbedaannya. Apa bedanya jadi penceramah dan pendakwah? Ini pertanyaan ini simple tapi menusuk ada dalam hati ini. Dakwah dengan ceramah ada sama, tapi ada perbedaannya, ya kan? Kalau yang namanya dakwah ini intinya mengajak. Siapapun bisa mengajak. Anak kecil bisa ngajak orang tuanya sholat, ya kan? Orang bisu pun bisa ngajak. Orang bisu pun bisa ngajak. Dan dakwah ini banyak caranya. Ada orang berdakwah dengan suaranya, ada berdakwah dengan tangannya, ada berdakwah dengan keputusannya, ada berdakwah dengan lisannya. Banyak cara dakwah ini. Dakwah. Sampaikan walaupun satu ayat. Ya kan? Sampaikan walaupun satu ayat. Tapi kalau ceramah, ini biasanya orang-orang yang sudah Allah beri kepahaman terhadap ilmu, jelas ilmu yang diceramahkannya. Ini kajian, ya kan? Ceramah kita harus paham, bukan hanya sekedar paham, kita juga mengamalkan. Karena orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak diamalkan, belum dikatakan seorang itu alim sebelum dia mengamalkan apa yang dia tahu. Kalau hanya sekedar cerita-cerita, mungkin lebih hebat YouTube bercerita, lebih hebat flash disk, ya kan? Lebih hebat video-video bercerita. Banyak hari ini ceramah-ceramah banyak. Kalau untuk ceramah bisa di masjid, bisa di mana-mana. Tapi kalau untuk dakwah kita harus datang mengunjungi umat. Kita ajak kepada Allah dengan kasih sayang. Kita doakan di malam hari doa hidayah, ya kan? Kita berikan hadiah, kita rayu-rayu bagaimana orang ini mau taat kepada Allah. Bagaimana yang belum masuk Islam kita kenalkan dengan Islam, ya kan? Kita sadatkan, ya kan? Butuh pengorbanan, ada usaha, ada pergerakan. Berawal dari fikir risau, peduli kepada umat, bagaimana nanti umat mati masuk nerakanya Allah, kasihan kita kan. Setelah kita fikir risau, kita gerak, kita jumpai umat. Setelah itu malam hari kita doakan, ya Allah beri mereka hidayah, ya Allah. Ini kita ceramah ini tema ganteng banget. Siapa yang ngasih ganteng? Allah, la ilaha illallah. Ya, terus yang terakhir nih. Ya, dari sekian tadi kan banyak caranya kita dengarkan. Tentu ada motivasi untuk kami. Betul ya. Apa pesan-pesan buat kami yang lagi masih pemula, mungkin masih baru mendengarkan tentang usaha dakwah ini. Tolong jelaskan. Pesan yang pertama, tetap kita doa hidayah kepada Allah. Karena hidayah mutlak di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Karena tidak ada jaminan. Mungkin orang masa lalunya baik, akhir hidupnya buruk. Dan bisa jadi masa lalunya buruk tapi akhir hidupnya baik. Yang dipandang oleh Allah itu akhir kehidupan kita. Dan kita tetap istiqomah dalam kegiatan dakwah. Ya kan? Habiskan umurmu untuk agama. Jika tidak, umurmu akan habis, tapi bukan untuk agama. Habiskan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis, tapi bukan untuk agama. Ya kan? Jadi kita libatkan seluruh aktivitas kita dalam aktivitas agama, dalam kegiatan dakwah, selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita keluar dari kegiatan dakwah, dari aktivitas dakwah ini, maka aktivitas yang lain akan kita lakukan nanti. Banyak aktivitas hari ini di dunia, aktivitas sia-sia banyak, ya kan? Jangan sampai kita diajak dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang subahat, yang gak jelas. Kita telah memutuskan untuk berhijrah, maka lingkungan-lingkungan lama kita tinggalkan, kita sibukkan diri kita dengan lingkungan baru. Yang jelas, selalu ingat bahwasanya kita ini akan mati. Siapapun orangnya, orang kaya, orang miskin pasti mati. Raja-raja, rakyat-rakyat jelata mati. Dunia sementara, akhirat selamanya. Hari ini kita di atas tanah. Tak lama lagi kita akan berada di dalam tanah. Hari ini dunia nyata, nampak dunia ini. Akhirat menjadi cerita, gaib. Tak lama lagi dunia akan tinggal cerita, akhirat akan menjadi nyata. Dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat meninggal. Dunia ini tempat persinggahan. Kehidupan yang benar-benar kehidupan nanti kehidupan akhirat. Sungguh tidak ada kehidupan yang betul-betul kehidupan kecuali kehidupan kampung akhirat. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka dikatakan ulama kita, satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun di dunia. Bagi orang kafir. Bagi. Ya kan?
Nah, inilah dia kehidupan yang betul-betul kehidupan yang ada awal yang tidak ada akhirnya. Sungguh, dunia dengan akhirat itu ibarat kita mencelupkan telunjuk kita ke dalam laut. Air yang ditelunjuk kita, itulah dunia. Ya kan? Satu tetes, lautan begitu luas, itulah akhirat. Jadi sakit sementara, sehat sementara, tampan sementara, cantik sementara, ganteng sementara, kaya sementara, miskin pun sementara. Memang dunia sementara, akhirat selamanya. Jangan tunggu nanti kita keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti kita keburu dikapani. Nah, segeralah bertobat, segera taat kepada Allah, segera sholat 5 waktu berjamaah ditunaikan, dan segera hijrah kita ambil